Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 2 pada e-modul yang berjudul penggolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 2 pada e-modul tentang penggolongan hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran pada materi 2 adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menggolongkan senyawa hidrokarbon dan mendeskripsikan tata nama senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Senyawa hidrokarbon tak jenuh mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya yang disebut alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut alkuna. Di atas ini merupakan contoh dari golongan alkana yaitu metana, golongan alkena yaitu etena, golongan alkuna yaitu etuna. Selanjutnya kita masuk di golongan alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, jika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 1, maka C1H berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. Maka bisa kita tulis C1H4 atau bisa kita sederhanakan CH4. Nah, ini nama dari senyawanya adalah metana. Yang kedua, jika N sama dengan 2, maka C2H 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Maka bisa kita tulis C2H6 atau biasanya disebut dengan etana. Berikut merupakan daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkana yang biasanya disebut dengan deret homolog. Nah, bisa kita lihat di sini ada metana CH4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan dekana C10H22. Jika kita tuliskan rumus strukturnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, deret homolog adalah suatu golongan senyawa karbon yang rumus umum yang sama tetapi jumlah molekul berbeda, atau serangkaian senyawa hidrokarbon yang memiliki perbedaan satu gugus CH2 di dalam rumus strukturnya. Nah, bisa kita lihat di sini, etana dan propana merupakan deret homolog. Kenapa masuk ke dalam deret homolog? Karena rumus umumnya sama, walaupun kita lihat jumlah molekul mereka berbeda-beda. Nah, di sini untuk etana C2H6, sedangkan untuk propana C3H8. Tetapi jika kita masukkan rumus umumnya, sama-sama rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Selanjutnya, tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana yang pertama pada alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N atau sama dengan normal.
Nah, seperti pada contoh berikut, CH3, CH2, CH2, CH3. Di sini terdiri dari ada 4 atom C, maka ketika 4 atom C, namanya adalah butana. Nah, begitu juga kalau kita lihat dengan CH3, CH2, 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 CH3. Di sini ada 5 atom C. Nah, 5 atom C berarti pentana. Untuk memastikan ya ini masuk dari golongan alkana, maka bisa kita hitung juga jumlah atom H-nya. Nah, kalau kita lihat dari tabel, butana mempunyai atom C 4, sedangkan atom H-nya adalah 10. Nah, sedangkan untuk pentana mempunyai atom C5, ya, sedangkan atom H-nya adalah 12. Nah, yang kedua, jika alkana merupakan rantai bercabang, yang pertama yang perlu kita perhatikan, rantai induk diambil rantai karbon terpanjang. Yang kedua, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dan yang ketiga, cabang merupakan gugus alkil. Rumus umum alkil CnH2n plus 1. Nah, nama alkil sama dengan nama alkana dengan jumlah atom C sama, hanya akhiran ana diganti dengan il. Nah, ini merupakan deret homolog dari alkil. Kalau cabangnya merupakan CH3, maka namanya adalah metil. Jika cabangnya CH3CH2, maka namanya adalah etil. Jika cabangnya CH3CH2CH2, maka namanya adalah propil. Jika CH3CH2CH2CH2, maka namanya adalah butil. Dan jika CH3CH2CH2CH2CH2, maka namanya adalah pentil atau amil. Nah, yang perlu kita perhatikan, jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Jika alkil cabang lebih dari satu dan sejenis menggunakan Yunani, yaitu di tri tetra, ya, di jika dia ada 2 cabang yang sama, tri jika ada 3 cabang yang sama, sedangkan tetra kalau memiliki 3 cabang yang sama, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis diurutkan sesuai dengan alfabet. Selanjutnya, di sini kita ambil contoh dalam penamaan senyawa alkana yang memiliki cabang. Contoh 1 bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu rantai utama atau rantai induknya. Nah, di sini rantai induknya ada 4 atom C, ya. Nah, kita hitung di sini kenapa diambil dari kiri bukan dari kanan, karena dari kiri cabangnya sudah ketemu di nomor 2, ya. Sedangkan kalau dari kanan cabangnya ketemu di nomor 3. Nah, sehingga kita kasih nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, ya. Sehingga cabangnya di nomor 2. Dan untuk namanya, ya, ingat dalam penamaan nomor alkil atau cabang baru nama alkil atau cabang, ya, baru nama rantai utama atau rantai induk. Sehingga namanya adalah 2-metil butana. 2-metil angka 2 mewakili karena cabangnya nomor 2, sedangkan metil cabangnya adalah cabang metil, butana karena jumlah dari rantai utamanya adalah 4. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, baik di kiri maupun di kanan, kita ketemu cabang di nomor 2, ya. Nah, terserah saja. Kalau soal seperti ini bisa kita mulai dari kiri maupun kanan. Nah, contoh di sini kita ambil salah satu di kiri. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi cabangnya di sini ada di nomor 2 dan di nomor 3.
Nah, kami ulangi lagi, untuk menentukan rantai utama, itu kita lihat dari rantai yang paling terpanjang. Tidak mesti rantai tersebut adalah lurus. Bisa jadi rantai yang terpanjang ya, nanti bisa ke bawah ya atau ke atas. Nah, bisa kita ambil seperti ini. 1, 2, 3 ke bawah, 4 bisa juga. Berarti tetap ya, cabangnya di nomor 2 dan nomor 3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana di sini untuk penamaannya? Penamaannya cabangnya di nomor 2 dan nomor 3. Maka kita kasih nama di. Karena ada dua cabang yang sama. Maka dimetil butana. Nah, atau bisa kita tuliskan secara lengkap 2,3 dimetil butana. Selanjutnya, untuk tata nama senyawa alkana, jika ada cabang yang berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh. Cabang ada di nomor 3 dan di nomor 2. Kebetulan di sini sudah diketahui rantai induknya diambil dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena dari kanan rantai induknya sudah ketemu cabang di nomor 2. Kalau dari kiri rantai induknya ketemu cabang di nomor 3. Sehingga untuk penamaannya adalah di sini ada cabang etil dan metil. Nah, kita dahulukan sesuai dengan alfabet, yaitu etil dulu E baru M. Sehingga 3 etil ya karena cabang etil ada di nomor 3, 2 metil karena cabang metil ada di nomor 2, sedangkan pentana ini merupakan rantai utamanya, yaitu ada 5 atom C atau 5 atom karbon. Selanjutnya untuk golongan alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Nah, pada rumus umum alkena adalah CnH2n. Nah, diambil contoh, misalnya jika N kita masukkan 2, maka C2 hanya berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, maka akan kita tulis C2H4, yaitu namanya etena. Jika N sama dengan 3, maka C3 hanya berarti 2 kali 3, 6. Maka bisa kita tuliskan C2H6, yaitu namanya propena. Selanjutnya berikut ini merupakan daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkena. Nah, bisa kita lihat ya, untuk alkena dimulai dengan jumlah atom C-nya 2. Karena namanya rangkap pasti ada 2 atom karbon yang saling berikatan. Jadi tidak ada yang namanya baik di alkena maupun di alkuna metuna ya. Dan dimulai dari atom C2, yaitu adanya dari di alkana adalah etana, maka di alkena maka namanya adalah etena. Nah, pada gambar ini atau pada tabel ini bisa kalian lihat baik rumus struktur dari alkena, rumus molekul dari alkena maupun nama kimia dari alkena. Selanjutnya, tata nama senyawa alkena. Yang pertama, alkena rantai lurus. Nah, atom karbon yang berikatan rangkap ya diberikan nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, inilah yang membedakan antara alkana dengan alkena maupun alkuna. Alkena dan alkuna itu kita lihat dari rangkap, bukan dari cabang ya. Jadi mana rantai rangkap yang paling dekat, disitulah kita memberi penomoran ya. Nah, kebetulan di sini untuk rantai lurus tidak ada bercabang. Yang paling dekat dengan rangkap yaitu di ruas kanan, sehingga penomorannya dari ruas kanan ya 1, 2, 3, 4, 5. 2 sudah ketemu rangkap, maka namanya adalah 2 pentena ya. Kenapa pentena? Karena atom C-nya ada 5.
Selanjutnya, jika alkena rantai bercabang, untuk penamaannya dari alkena rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana. Hal ini membedakan hanya pada penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkena. Nah, aturan yang digunakan yakni yang pertama menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Nah, selanjutnya urutan penulisan nama senyawa alkena, ya, nomor cabang, ya, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama alkena. Kita ambil contoh di sini, ya. Nah, dari contoh ini, ya, bisa kita beri penomoran dari ruas kiri, karena di ruas kiri sudah ketemu rangkap ketika kita hitung di nomor 1 sudah ketemu rangkap. Sedangkan kalau di ruas kanan, 1, 2, 3 baru ketemu rangkap. Sehingga untuk penomorannya di ruas kiri. Nah, untuk rantai yang terpanjang, kalau kita ngambil 1, 2, 3, hanya 3. Tapi kalau kita ngambil lurus, ya, kalau kita ngambil bengkok tadi 1, 2, 3, ke bawah, kalau kita ngambil lurus 1, 2, 3, 4. Sehingga rantai utama atau rantai induk dari golongan alkena ini adalah 4 atom karbon. 4 atom karbon itu butena. Nah, untuk penamaannya berarti di sini karena di nomor 2 ada cabang, maka 2 metil. Kebetulan cabangnya adalah cabang metil. Sedangkan 1 ini letak dari rangkapnya di nomor 1. Dan karena jumlah atom C-nya adalah 4, maka diberi nama butena. Sehingga bisa kita tuliskan 2 metil 1 butena. Selanjutnya untuk contoh tata nama senyawa alkena pada bercabang. Nah, kita bisa lihat di sini CH3, C, rangkap C, CH2, CH3. Nah, kita tentukan dulu induk yang paling panjang atau rantai utama. Kebetulan kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau kita hitung ke bawah 1, 2, 3, 4. Sehingga yang paling panjang adalah lurus, ya, dari kiri ke kanan. Kenapa kita dari kiri ke kanan bukan kanan ke kiri? Karena dari kiri ke kanan di nomor 2 kita sudah ketemu rangkap. Ya, sedangkan kalau dari kanan ketemu rangkap di nomor 3. Sehingga penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Dan untuk cabangnya karena ada 2 berarti 2,3. Karena cabangnya yang sama 2,3 dimetil 2 ini karena di nomor 2 rangkapnya pentena karena jumlah dari atom C rantai utamanya adalah 5. Baik, selanjutnya kita masuk di golongan alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Nah, jika kita masukkan misalnya nilai N-nya sama dengan 2, maka C2H 2 kali 2. 4 dikurang 2 maka 2. Sehingga bisa kita tulis C2H2, yaitu nama dari golongan alkunanya adalah ketuna. Nah, jika N kita masukkan 3, maka C3 hanya berarti 2 kali 3, 6 dikurang 2, 4. Maka bisa kita tuliskan C3H4 atau nama golongan dari alkuna adalah propuna. Nah, ini merupakan daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkuna, ya. Baik rumus strukturnya, rumus molekulnya, dan nama kimia dari senyawa alkuna. Selanjutnya, tata nama senyawa alkuna
Mirip seperti alkena ya. Kalau merupakan rantai lurus ya, maka kita lihat yang paling dekat dengan rangkap. Kebetulan dari soal ini yang paling dekat dengan rangkap di ruas kanan. Sehingga untuk penomorannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga kita ketemu rangkapnya di nomor 2. Maka untuk penamaannya 2 pentuna. Selanjutnya jika bercabang sama seperti alkena, yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya, ya rantai terpanjang dan yang memiliki rangkap 3. Yang kedua kita penomoran rantai utama diawali dari paling dekat dengan ikatan rangkap ya, bukan dengan ikatan cabang terdekat. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Untuk penamaan di sini kita ambil dari ruas kiri. Karena ruas kiri nomor 1 sudah ketemu rangkap. Nah, 1, 2, 3, 4. Bisa kita memberi nomor 1, 2, 3, 4 juga bisa. Karena ini sama, terserah mau lurus atau kita belok ke bawah juga namanya sama ya. Nah, untuk cabangnya ada di nomor 3 ya. 1, 2, 3. Sehingga karena cabangnya adalah metil, kita beri nama 3 metil 1 butana. 3 karena cabangnya di nomor 3, yaitu cabang metil. 1 karena rangkapnya ada di nomor 1. Butuna karena rantai utamanya atau rantai induknya ada 4 ya. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua bisa kita lihat di sini untuk penamaannya di ruas kiri. Karena di ruas kiri ketemu rangkap di nomor 1 ya. Nah, sehingga kita bukan ruas kiri, mohon maaf, di ruas kanan kita ketemu rangkapnya di nomor 1. Sehingga untuk penamaannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari penomoran ini tadi ada di nomor 3 dan 4 cabangnya. Sehingga kita beri nama 3,4 dimetil 1 pentuna. Baik, selanjutnya tugas kalian adalah untuk kali ini berdasarkan data di atas, coba lakukan identifikasi perbedaan masing-masing struktur hidrokarbon yang merupakan komponen benda yang diamati dan apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan senyawa tersebut. Nah, coba dicari baik itu gas LPG, kantong plastik, dan gas asetilena itu bagaimana perbedaan struktur hidrokarbonnya ya. Dan nanti benda tersebut apa dasar dari pengelompokan senyawanya ya. Baik, untuk selanjutnya kita latihan soal. Yang pertama, yang dimaksud dengan deret homolog pada hidrokarbon adalah A. Barisan senyawa alkana, B. Deretan isomer-isomer alkana, C. Serangkaian senyawa hidrokarbon yang memiliki perbedaan 1 gugus CH2 di dalam rumus strukturnya, D. Serangkaian senyawa organik yang memiliki perbedaan 1 gugus CH2 dalam rumus strukturnya, E. Serangkaian senyawa yang saling berisomer satu sama lain. Jawabannya adalah C. Ya, serangkaian senyawa hidrokarbon yang memiliki perbedaan 1 gugus CH2 di dalam rumus strukturnya. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, terdapat beberapa senyawa berikut ya. Ada CH4H8, C4H10, C6H12, C5H8, C5H12. Senyawa yang berada dalam satu deret homolog adalah, nah, ya betul, yaitu 2 dan 5. Karena 2 dan 5 merupakan deret homolog dari alkana. Jika kita masukkan rumus CnH2n plus 2, nah maka kita bisa mendapatkan rumus molekulnya. Kalau C-nya 4 hanya 10, kalau C-nya 5 hanya adalah 12. Maka inilah yang dimaksud dengan deret homolog, mempunyai
rumus umum sama tetapi rumus molekul yang berbeda. Selanjutnya, senyawa di bawah ini yang merupakan hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh berarti hidrokarbon yang tergolong dari alkana, ya. Sedangkan alkena dan alkuna masuk hidrokarbon tak jenuh. Dari opsi A, B, C, D, E yang masuk hidrokarbon jenuh adalah ya yang C, yaitu CH3, CH3 atau C2H6. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Nama yang benar untuk senyawa dari struktur yang ditunjukkan adalah, nah, bisa kita lihat di sini yang paling dekat dengan cabang ada di ruas kiri. Maka untuk penomorannya di ruas kiri 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk rantai utama, rantai terpanjang, kalau kita hitung dari ruas kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung dari ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Karena C-nya ada 2 berarti bisa kita jabarkan CH3, CH2, CH3 ya. Nah, sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Kebetulan cabangnya ada cabang etil dan cabang metil, cabang yang berbeda. Nah, sehingga untuk cabang yang berbeda kita lihat dari huruf alfabet etil atau metil yang duluan. Sehingga metil duluan. Untuk jawabannya yang benar adalah yang D, 3 etil, 2 metil pentana ya. 3 etil karena cabangnya etil ada di nomor 3 karena dia alfabetnya E duluan daripada M ya, sehingga kita tulis 3 etil duluan baru 2 metil. Cabang metil ada di nomor 2 dan pentana karena jumlah rantai utamanya ada 5. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon berikut yang mempunyai 6 atom karbon. Nah, kalau kita jumlahkan 3 metil heksana berarti atom karbonnya heksana sendiri itu sudah 6 tambah metil itu 1 sehingga ada 7 ya. Yang B 2,5 dimetil berarti ada 2 atom C, sedangkan butana ada 4. 2 tambah 4 maka 6 atom C, sehingga jawabannya adalah B ya. Nah, sedangkan kalau yang C di sini 2,2 dimetil pentana. Dimetil berarti ada 2 atom C, sedangkan pentana ada 5. 5 ditambah 2 berarti 7. Nah, yang D 2,4 dimetil heksana ya. Heksana ada 6 sedangkan dimetil ada 2 sehingga kalau kita jumlahkan ada 8 atom C. Nah, untuk yang E 2 metil butana ya. 2 metil. Metil berarti hanya 1 atom C-nya, butana ada 4 tambah 1 berarti 5 atom C. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. 2,3 dimetil butana. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kita hitung saja. Metil sendiri itu CH3 berarti atom C-nya 1 ya. Nah, kalau dia dimetil berarti 2 atom C-nya karena ada CH3-nya 2 kali. Nah, sedangkan untuk heksana, butana, pentana, heksana ya atau butana kembali ini berdasarkan deret homolog yang sudah kita pelajari. Kalau metana 1, etana 2, propana 3, butana 4, pentana 5, heksana 6, heptana 7, nonana 8 ya. Oktana 8, nonana 9, sedangkan dekana 10 ya. Nah, untuk memahami materi pada video pembelajaran kali ini,
bisa kalian kerjakan soal berikut ini. Baik, sekian penjelasan materi 2 tentang penggolongan hidrokarbon. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.